kembali hadir di tempat ini, kita bersama-sama satukan hati kita rendahkan hati kita. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Kalau pagi hari ini Bapa kami bisa kembali menghirup udara yang segar, ini semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan, sehingga kami senantiasa mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, Kau menggerakkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
Dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka
bersyukur Tuhan. Engkau senantiasa tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Walaupun kami terjatuh Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menopang pada waktunya Bapa. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup Bapa. Engkau adalah Allah dari segala Allah. Engkau Raja dari segala Raja Bapa. Engkau yang berkuasa atas semua kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami Bapa. Biarkanlah kami menaikkan pujian kami Bapa, karena kami sangat mencintai Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya Tuhan, haleluya Allahku. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Bapa. Yang siap untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Beri salam kiri kanan, kasih senyuman yang terbaik buat saudara kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bermazmur kepada Allah. Haleluya.
dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang dan kota ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Kami persilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita. Kita akan belajar bersama-sama mendengarkan firman Allah. Walaupun musim berganti, tetapi kami tahu Tuhan Kau senantiasa memelihara kami Bapa. Kasih dan setiamu Tuhan tidak pernah layu di hidup kami Tuhan. Karena lebih dari samudra Bapa, itu luas kebaikan-Mu Bapa kepada kami Bapa. Haleluya Yesus. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di
Sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang masih Engkau berikan buat kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Kalau saat ini ya Tuhan kami masih ada bersama-sama, kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, percaya Tuhan, semua karena kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Kau nyatakan kuasa-Mu dalam setiap kami ya Bapa, untuk kami bisa mengerti, memahami setiap isi hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami buat Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, senang rasanya bisa ketemu kembali, berjumpa kembali, karena selama 1 minggu kita melakukan kegiatan aktivitas kita di tempat masing-masing. Tapi pada hari Minggu ini kita dipertemukan kembali bersama-sama di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Saya percaya semua karena kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan, kita selama 1 minggu ini mengadakan doa puasa di tempat ini. Ya senang karena sebagian dari Bapak Ibu sudah hadir untuk bersama-sama mengikuti doa seperti itu. Yang dimulai setiap hari pukul 6 sampai jam 7 malam. Jadi yang saya lihat kehadiran rata-rata tuh kurang lebih 30-an, dan yang terakhir kemarin hampir 50 orang yang hadir untuk mengikuti doa puasa. Senang rasanya bisa berdoa bareng-bareng, senang rasanya bisa ngumpul, dan kemarin kita buka bersama. Bagi Bapak Ibu yang belum datang, nggak tahu mungkin tahun depan kita sama-sama ikut doa ya. Karena saya merindukan setiap jemaat di tempat ini punya hati yang sama seperti itu. Punya kerinduan yang sama. Saya percaya Bapak Ibu juga berdoa di rumah, tetapi jauh lebih baik ketika kita menyatukan hati di tempat ini bersama-sama. Amin. Saya pengen sekali waktu doa yang kita lakukan itu ya seperti ibadah seperti ini. Yang datang rame, ngumpul bareng-bareng seperti itu. Karena saya rindu juga beberapa kali saya melihat di tempat lain tuh kalau ada doa itu semangatnya luar biasa seperti itu. Ya kayak ibadah biasa, yang datang tuh rame seperti itu. Nah kalau saya melihat di tempat ini ya puji Tuhan, walaupun ya belum semua datang. Tetapi saya melihat kehadiran rata-rata 30 orang itu sungguh luar biasa. Nah saya merindukan ke depannya tahun depan nanti kalau pas ada doa puasa ataupun doa-doa yang sudah kita jadwalkan nanti, saya berharap setiap kita mau datang dan mengikuti doa bersama. Amin Bapak Ibu. Baik, mari kita buka Alkitab kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah tentunya
saya melihat memang hari-hari ini di gereja-gereja rata-rata melakukan doa pencurahan Roh Kudus. Dan sampai hari ini pun masih ada yang mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Biasanya 10 hari. Tetapi kalau di tempat kita, setiap tahunnya kita adakan cuman 6 hari atau 1 minggu seperti itu. Nah, saya melihat di gereja-gereja lain masih banyak yang melakukan doa pencurahan Roh Kudus yang dilakukan setiap hari, setiap sore seperti itu. Nah, tentunya kalau kita melihat dari bulan ini, bulan Mei ini, kita bisa melihat bahwa Yesus naik ke sorga, dan tentunya peristiwa ini merupakan peristiwa yang luar biasa tentunya. Karena Yesus sendiri datang ke dalam dunia, dan tentunya ada proses yang harus dia lewati untuk menebus dosa manusia. Dan dia harus mengalami penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan ke sorga. Maka ada peristiwa yang namanya pencurahan Roh Kudus, seperti itu. Nah, saya berharap Roh Kudus ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya mau sampaikan buat kita pesan Tuhan, yaitu fungsikan Roh Kudus dalam hidupmu. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Fungsikan Roh Kudus dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya harus meyakinkan di dalam hidup saudara ada Roh Kudus. Amin. Karena ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka di situ Roh Kudus berdiam di dalam hidup seorang. Nah, saya percaya saudara yang datang pagi hari ini, saya yakin saudara didiami oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, fungsi Roh Kudus atau fungsikan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena dengan adanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, jelas sekali sangat membantu saudara dan saya untuk menjalankan kehidupan hari-hari ini. Kita lihat dalam segala keadaan kehidupan, perhatikan, dalam segala keadaan kehidupan, kita membutuhkan seorang penolong untuk kita dapat menghadapi segala situasi kondisi hari-hari ini. Perhatikan, kita butuh apa? Penolong. Untuk menghadapi apa? Situasi kondisi hari-hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat hari-hari ini. Ada banyak peristiwa yang mungkin belum pernah terjadi. Tetapi hari-hari ini mulai terjadi. Apalagi kalau kita melihat di media sosial. Wow, itu kacaunya minta ampun sekali. Enggak jauh-jauh, ini saya ngomong tentang ya hamba Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, di Facebook, Twitter, atau media-media yang lainnya, hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang saling menghakimi. Nah, saya enggak mau saudara terlibat di dalam persoalan itu. Saling menghakimi, saling membenarkan diri, seperti itu. Pada suatu ketika, saya diundang grup di Facebook seperti itu. Nama grupnya itu adalah Teologi Soteria. Nah, saya pikir grup ini membahas banyak hal tentang firman Tuhan seperti itu. Karena saya merasa hamba Tuhan, okelah saya terima seperti itu. Saya masuk di grup itu. Nah, ternyata di grup itu ternyata yang dibahas adalah adminnya itu seringkali
ambil video-video tentang hamba-hamba Tuhan yang lainnya itu dibahas dan dihakimi seperti itu. Contohnya kayak kasus-kasus yang baru ini kan tentang Gilbert Lumendong. Dia ambil video, di-sharekan di grup, dan dia coba menghakimi. Seperti itu. Nah, saya pikir di grup ini membahas firman Tuhan, belajar, ternyata enggak. Ternyata tujuannya adalah untuk menjatuhkan hamba Tuhan yang lain. Padahal penghakiman itu miliknya siapa sih? Tuhan. Apalagi yang namanya Yosef Paul Sang itu, yang ngomong dirinya dia adalah nabi ke-26 seperti itu. Aduh, kalau Bapak Ibu enggak tahu pasti Bapak Ibu sudah tahu lah. Karena banyak sekali di grup-grup itu di-sharekan seperti itu. Bahasanya ya ampun, minta ampun, bukan bahasa nabi seperti itu. Dia ngata-ngatain orang babi, anjing. Nah, apakah seperti itu nabi? Kan ya enggak mungkin seperti itu. Tetapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Makanya firman Tuhan katakan ada nanti muncul pengajar-pengajar palsu. Nabi-nabi palsu yang akan menggoncangkan setiap iman kita. Yang mungkin kalau kita enggak kuat, enggak berpegangan kepada firman Tuhan, kita akan terganggu seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Jadi penting sekali kita butuh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 berkata demikian, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini yang Yesus minta kepada Bapa, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan sebab ia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam siapa? Kamu. Nah, artinya bahwa kita butuh penolong. Tetapi Tuhan sudah tahu jauh lebih dalam. Dan dia sadar, untuk menjalankan kehidupan ini manusia enggak kuat, manusia enggak mampu. Maka dia minta sama Bapa di sorga untuk mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus dalam hidup saudara. Untuk apa sih? Menjalankan hari-hari yang semakin hari semakin jahat. Nah, kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, kita enggak bisa menjalankan, kita enggak bisa menghadapi situasi yang seperti ini. Tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, saudara dan saya mampu menghadapi berbagai situasi. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah mengapa kita harus memfungsikan Roh Kudus dalam hidup kita? Itu yang pertama. Jadi mengapa kita harus memfungsikan Roh Kudus di dalam hidup kita? Yang pertama adalah karena Roh Kudus menolong dalam kelemahan kita. Tetap di ayat yang ke-26 tadi, Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang pantas kita doakan. Ini kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi jelas sekali, Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita. Alasannya karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang pantas kita doakan. Mungkin seringkali kita minta banyak hal sama Tuhan. Mungkin bagi kita itu sudah benar, tetapi belum tentu benar bagi Tuhan. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, Dia yang membantu kita, Dia yang menolong kita
untuk meluruskan apa yang ingin kita minta sama Tuhan, supaya apa? Permintaan kita sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada 3 macam kelemahan yang terjadi dalam tubuh kita, atau di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kelemahan yang pertama itu adalah kelemahan tubuh. Jadi di dalam diri manusia ada 3 sifat kelemahan yang sangat berpengaruh bagi saudara dan saya. Yang pertama itu kelemahan tubuh. Nah, kelemahan tubuh ini berbicara tentang apa? Kelemahan yang berkaitan dengan badan kita, diri kita, tubuh kita. Seseorang yang sakit tentunya sulit untuk datang kepada Tuhan. Orang yang sakit tidak sehat, dia sulit datang kepada Tuhan. Menyebabkan seorang tidak lagi datang ke gereja, menyebabkan seorang tidak lagi bisa berkumpul bersama-sama. Itu kelemahan-kelemahan yang terjadi. Dan menyebabkan seseorang juga bisa putus asa. Itu yang pertama. Jadi kelemahan yang pertama itu adalah kelemahan tubuh. Kelemahan yang kedua, kelemahan jiwa. Nah, itu kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita, umat manusia. Selain kita punya kelemahan tubuh kita, jiwa kita juga sering mengalami kelemahan. Di situ dikatakan di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jika terlalu banyak yang dipikirkan, maka akan menjadi tekanan bagi jiwa. Makanya ada banyak orang yang stres. Kalau stresnya tingkat tinggi, bisa menyebabkan orang menjadi gila. Tekanan-tekanan. Itu kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh kita, diri kita. Selain tubuhnya lemah, jiwanya juga lemah. Terlalu banyak orang berpikir membuat seorang tidak mampu mengendalikan dirinya. Membuat seorang menjadi stres. Ketika stres itu menjadi lebih panjang atau sampai mencapai tingkat tinggi, orang itu akan menjadi gila. Karena tekanan yang begitu besar. Mungkin karena pekerjaan, mungkin karena banyak hal. Bisa membuat orang menjadi putus asa, enggak mampu mengendalikan dirinya, sehingga menyebabkan banyak hal. Terus yang ketiga, kelemahan yang terjadi di dalam tubuh manusia atau dalam diri manusia itu adalah kelemahan roh. Roh menjadi lemah karena tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya berharap bahwa setiap kita harus mampu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena jelas seorang yang gak mampu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, rohnya pasti lemah. Mungkin hari ini Bapak Ibu ngomong, aku ke gereja, aku ikut pelayanan, aku banyak membantu hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Bapak Ibu, saya mau katakan itu semua tidak menjamin. Dan yang harus kita lakukan adalah bagaimana secara pribadi saudara kontak langsung dengan Tuhan. Artinya bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Bukan karena hal-hal yang sering kita lakukan di gereja. Karena hal-hal yang kita lakukan di gereja itu terbatas waktunya. Tetapi membangun hubungan dengan Tuhan itu setiap saat. Oleh sebab itu kita harus bangun hubungan. Itu yang akan menguatkan roh saudara dan saya. Nah, jadi jalan satu-satunya untuk mengatasi kelemahan kita
Yaitu apa? Kita harus memfungsikan yang namanya apa? Roh Kudus. Jalan satu-satunya mengatasi 3 kelemahan yang saudara miliki adalah fungsikan Roh Kudus dalam hidup saudara. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan membantu setiap kelemahan kita. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan menopang kita untuk kita menjadi kuat lagi. Oke, yang kedua, mengapa kita harus memfungsikan Roh Kudus dalam diri kita? Yang kedua adalah Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Tetap di ayat yang ke-26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kalau di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan adalah Roh Allah juga menolong kita dalam kelemahan kita karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang pantas kita doakan. Tetapi Rohnya sendiri berdoa. Rohnya sendiri berdoa untuk kita dan menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan apa? Penuh perasaan. Jadi Roh Kudus menyampaikan permohonan saudara kepada Tuhan dengan penuh perasaan. Dengan cara yang tidak bisa kita jelaskan dengan bahasa manusia. Jadi dengan perasaan yang sangat amat dalam. Roh Kudus memohon, menyampaikan setiap permohonan Bapak, Ibu, Saudara. Kepada siapa? Kepada Bapak di sorga. Ayat ini menunjukkan bahwa saudara tidak punya kemampuan. Menunjukkan bahwa saudara dan saya punya kelemahan. Menunjukkan bahwa saudara dan saya banyak keterbatasan. Tetapi yang membuat saudara dan saya menjadi orang yang luar biasa karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Roh Kudus. Itu yang membuat saudara menjadi hebat. Itu yang membuat saudara bisa connect dengan Tuhan. Itu yang membuat saudara bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ada Roh Kudus. Jadi fungsikan roh yang ada dalam diri kita, amin. Karena Dia yang akan membantu saudara untuk berdoa kepada siapa? Bapa di sorga. Di saat kita lemah, perhatikan. Di saat kita lemah dengan adanya beban yang berat, yang kita tidak mampu hadapi, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Saya tidak tahu saudara yang hadir hari ini, apakah ada di antara kita yang sedang mengalami kelemahan hari ini. Tapi saya mau katakan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara hari ini, amin. Itu yang akan memampukan saudara untuk bisa menghadapi berbagai situasi. Mungkin kita sudah berdoa. Mungkin kita sudah berdoa. Tetapi karena begitu banyaknya pergumulan kita, rasa-rasanya kita tidak bisa berdoa. Tetapi Roh Kudus membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Roh Kudus mengetahui apa yang kita alami, kita pikirkan dan yang kita gumuli selama ini. Disampaikan kepada siapa? Kepada Allah. Mungkin itu tadi kita sudah berdoa, kita sudah bergumul dengan Tuhan. Tetapi karena terlalu besarnya tekanan dalam hidup kita enggak kuat. Tetapi Roh Kudus, Dia dengan sadar mengetahui apa yang ada di dalam hati saudara, amin. Dan Dia sampaikan kepada Bapa di sorga. Maka itu hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, fungsikan Roh Kudus dalam hidup kita.
Dan yang ketiga, mengapa kita harus memfungsikan Roh Kudus dalam hidup kita? Yang ketiga adalah karena Allah turut bekerja bagi kita. Di ayat yang ke-28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah turut bekerja bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia. Nah, jadi pagi hari ini coba cek diri kita masing-masing. Sudahkah saudara mengasihi Tuhan hari ini? Karena Tuhan akan melakukan kebaikan demi kebaikan bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wow, jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di ayat tetap 8 di bagian di terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, sekarang kita boleh yakin bahwa bagi kita semua yang mengasihi Dia, Allah selalu mengatur semua hal yang kita alami. Nah, jadi Allah mengatur semua yang akan kita alami. Dan yang kita harus supaya hal-hal itu menghasilkan apa? Kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita coba melihat. Mungkin selama ini Bapak Ibu mungkin bergumul, Tuhan, saya sudah melakukan banyak hal buat gereja Tuhan. Saya rajin ke gereja Tuhan. Saya rajin pelayanan Tuhan. Bahkan saya relakan banyak harta saya buat Tuhan. Membantu orang-orang yang membutuhkan. Membantu orang-orang yang sedang membutuhkan. Mungkin kita pernah seperti itu. Tapi jelas, di ayat ini katakan bahwa semua itu Tuhan atur. Semua itu Tuhan atur, amin. Untuk apa sih tujuannya? Kebaikan kita masing-masing. Jadi hari ini bagi saudara yang pernah mengalami situasi seperti itu, jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Karena saya percaya di balik semua yang kita hadapi, di balik semua yang kita alami, ada apa rencana Tuhan yang jauh lebih baik buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi jangan pernah kecewa. Kalau saudara pernah kecewa sama Tuhan, hari ini saya kasih kesempatan buat saudara bertobat. Minta pengampunan sama Tuhan. Saya percaya pemulihan terjadi atas hidup saudara. Ini yang saya yakinkan. Mungkin hari ini Bapak Ibu belum melihat apa yang kita inginkan tercapai. Tetapi satu saat, saya mau teguhkan, pasti terjadi kalau kita mengasihi Tuhan kita. Jika kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita, maka kita akan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi intinya adalah ketika kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan yang baik dalam hidup kita. Andalkan kekuatan Roh Kudus yang masih bekerja sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan apa yang Allah kerjakan bagi kita pasti baik adanya. Mungkin bagi pandangan kita manusia itu enggak baik, tetapi saya percaya apapun itu semua baik di mata Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah mengapa kita harus memfungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Roh Kudus menolong dalam kelemahan kita. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah. Dan Allah turut bekerja bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah
Allah Maha Tinggi. Sama-sama kita katakan, ku buka hati untukmu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saat pagi yang indah ini saya mengharapkan setiap kita mau buka hati kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Lebih dahsyat kita katakan, ku buka hati untukmu Tuhan. Ku buka jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Saya mengundang setiap kita yang hadir pagi hari ini untuk membuka hati kepada Tuhan pagi hari ini. Saya tidak tahu pergumulan saudara, saya tidak tahu persoalan saudara hari ini, tetapi bagi saudara yang mengasihi Dia, Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah untuk pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk memfungsikan Roh Kudus yang sedang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa, supaya kami tahu dan kami sadar ketika kami menghadapi berbagai persoalan hidup kami Tuhan, kami tahu Engkau hadir, Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, dan Engkau yang memberi kami kekuatan, menopang kami, menuntun kami, sehingga kami boleh mengalami kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang sudah diberkati dan dikuatkan oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.